Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya pembahasan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik sesi kedua. Mudah-mudahan uh, video ini bermanfaat bagi teman-teman yang jurusan akuntansi manajemen Fakultas Ekonomi. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagi kepada teman-temannya. Apabila ingin bertanya atau berkomen, silakan ditulis di bawah. Nanti apabila saya ada waktu akan saya jawab. Oke teman-teman, pembahasan sesi kedua ini saya lanjutkan. Kita akan bahas tentang perhitungan tarif pembebanan BOP dan perhitungan analisis dan perlakuan selisih varian atau BOP, pengumpulan dan alokasi BOP sesungguhnya. Perhitungan tarif BOP. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Berarti tarif itu dihitung setelah semua biaya BOP overhead pabrik dalam satu departemen dijumlah, termasuk juga biaya BOP yang diterima dari Departemen Pembantu atau Departemen Jasa, dan dibagi nanti berdasarkan tarif, bisa juga jam mesin, bisa juga jam tenaga kerja, bisa juga besarnya biaya bahan baku, besarnya biaya tenaga kerja tidak langsung, dan jumlah unit produksi. Itu sebagai dasar pembagi menentukan berapa tarif per unit produksi BOP-nya. Ini adalah satu contoh ya teman-teman. Kita ingin membahas tentang penghitungan tarif. Ini BOP di sini udah ada anggaran BOP Departemen tahun 2000X dalam ribuan rupiah. Ini di jumlah biaya BOP langsung Departemen tetapnya, biaya tetapnya dari Departemen Produksi AB dan Departemen Produk Pembantu. Dan ini biaya departemen variabelnya jumlahnya. Ini masing-masing departemen, ini total, ini di jumlah. Departemen ini adalah 3.000, kita jumlah semua 7.800. Ini 7.485.000. Nih, kita jumlah semua. Jumlah untuk bahan pembantu departemen produksi adalah 2.175. Di sini Departemen Produksi B adalah 2.675, Departemen Pembantu 700, Y 1.505, di Z ada 430. Nah, dasar pembebanan ke masing-masing Departemen Produksi dan Departemen Pembantu yang menerima. Untuk Departemen Z adalah luas lantai. Ya, luas lantai nanti didistribusikan ke masing-masing Departemen A pemakaian dia berdasarkan pemakaian. Ini nanti persentasenya. Ini jumlah karyawan dan jumlah penggunaan. Bila Departemen Z didistribusikan dengan Y, X, A, B menggunakan pemakaian KWH jumlah listrik ya. Nanti Departemen Y ke departemen dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan. Ini nanti Departemen X yang ini nanti Departemen X berdasarkan jumlah jam pemeliharaan yang dipakai. Nah, di sini Departemen A akan dialokasikan ke kapasitas normal. Departemen A akan dioperasikan dengan kapasitas normal adalah 50.000 jam tenaga kerja. Berarti dasar penggunaan nanti jam tenaga kerja Departemen A, dan Departemen B adalah kapasitas normalnya 25.000 jam mesin. Berarti nanti sebagai alat penghitung tarif BOP-nya adalah jam tenaga kerja langsung dan jam mesin. Itulah BOP Departemen A dan Departemen B. Oke, kita hitung ya teman ya. Nah, pertama kita buat alokasi dulu ya teman-teman. Kita alokasikan
tadi, ini kita Departemen Z ini adalah 430. Ini dialokasikan berdasarkan persentase dari ini kali persentase pemakaian KWH. Berarti ke Departemen A 40%, ini 40%, Departemen B dia tadi 30%, 30%. Nah, ini ke Departemen Y itu ada 10%, ya 10%. 430 kali 10%. Nanti Departemen Y dibagikan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada tadi. Ini sebagai dasar distribusinya. Tenaga kerja 40%, ini kan 10% kan, teman-teman. 10%-nya. Oke. Nanti ada di sini adalah distribusi Departemen X pada alokasi Departemen ini dikali ini dapat ini adalah dikali persentase dari distribusi, teman-teman. Ini 94, tadi distribusinya ini 40-60, ya kan? Ini 6, ini ke Departemen B 60% kali 940,8, ini 40% kali dapatnya ini 396 ini ya. Ini jumlahin ya, teman-teman ya, dijumlahin. Nah, dapatlah jumlah Departemen Produksi itu alokasi biaya Departemen adalah 3.342,55 ribu. Ini sama dengan 4 juta. Ini 4.142.048 rupiah. 480 ya. Ini dapat. Nah, setelah itu dihitung teman-teman. Tadi berapa Departemen A tadi yang tidak langsungnya adalah 800, Departemen B ya pembantu 10 dianggap pada variabel ini, maka biaya variabelnya adalah 2.000, 2.420, sini 2 juta Departemen B, 885 mana tadi, 85 nanti biaya variabelnya, ini biaya tetapnya tadi ya. Ini dia setelah bisa dibagi ini ya teman-teman ya, tadi ini di jumlah ini akan 7.000, ini 2.000 ya. Ini terdiri BOP tetapnya adalah untuk Departemen A ada 1.300 atau 4.000. Ini dijumlahin nanti kan tetap variabel. Nah, ini udah dapat tetapnya variabelnya Departemen A 875.000 dan 1.150.000 di B. Nanti ada lagi nih seluruh anggap variabel tidak langsung nih, dengan pembantunya 1.000 jumlah, ya variabelnya 2.042.520. Dan Departemen B adalah ini jumlah ini ya 2.617.480. Nah, total langsung biaya langsung. Nah, BOP langsung dan tidak langsung ini adalah 13.000 ya. BOP langsung tadi ini variabel. Nah, di jumlah ini teman-teman. Nah, jumlah dapatlah biaya variabel 2 juta dibagi 50 adalah 40. Yang tetap pabrik tetapnya adalah 1.300 dibagi 50 dapat 26. Maka tarif BOP ini adalah menjadi 66,8 jam kerja mesin. Karena jam kerjanya ini 500, ini 225.000 nih jumlah ini ya. Jumlah variabel ini yang variabel ini yang tetap ya teman-teman, ini tetap. Kalau di total ini dapat ini 165,7 jam mesin. Itulah cara menghitung biaya tarif BOP Departemen ya. Yang kedua, perhitungan analisa BOP per Departemen. Langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pembandingan antara BOP di beban dengan BOP mengumpulkan jumlah tiap jenis BOP dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran dalam satu periode. Kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dasar pendistribusian dan alokasi BOP. Itu kita harus perlu tahu dasarnya apa.
mengalokasikan BOP Departemen Pembantu. Keempat adalah mencari selisih BOP dan menganalisa selisih BOP per departemen. Nah, ini masih soal yang sama. Kemarin kita udah tadi udah ini ya, teman-teman, contoh soal yang anggaran. Ini yang sesungguhnya per departemen kemarin. Nah, ini jumlah biaya overhead sesungguhnya yang dikeluarkan oleh PT Elionasari. Itu biaya tetapnya 4.185.000 dan biaya tetapnya 1.300.000. B ini nanti 1.525.000. Ini total ya teman-teman. Nah, biaya variabelnya 1.050.000, ini 920. Ya, dan terdiri juga nanti biaya departemen ini, departemen produksi, ini departemen pembantu. Ini total semua adalah 7.589. Dasar distribusiannya tetap sama, pemakaian jam. Ini komposisi pendistribusian, ini komposisi, nanti kita isi. Setelah kita distribusikan. Sekarang kita distribusikan sama dengan yang kita anggarkan kemarin, tadi kita distribusikan, ini 10%, ini nanti berdasarkan persentase yang ini distribusi 10%, 20%, 24, 46%. Ini dari departemen 10%, 20%. Dapatlah biaya overhead pabrik 4.049.150. Ini yang untuk departemen produksi adalah 3.538.840. Nah, dari departemen itu dihitung lagi berapa biaya, ya kan? Nah, dari perhitungan tarif variabel tetap dapatlah dari 60.000 dikali dapat 4 juta, jumlah yang dibebankan 4.100. Departemen B ada 3.100. Ini berdasarkan tarif yang tadi ya teman-teman ya. Sedangkan sesungguhnya adalah ya, kan kita udah dapat tadi tarifnya sebelumnya kan ini kan tarifnya ya. Dari sini kita ambil teman-teman ya, angka 665. Nah, dapat kita angka 166,85. Jumlah 4.111.000 dan 3 juta. Sedangkan sesungguhnya 4 juta terdapat lebih lebih kita anggarkan itu kurang. Ini adalah kurang, kita anggarkan adalah 3.300.000, tahu sesungguhnya berarti ada kelebihan. Nah, untuk lebih ini kita analisa dari mana. Nah, ini selisih sesungguhnya. Ya. Selisih anggaran. Anggaran BP yang sesungguhnya 4.049 ya. Sesungguhnya ini ya 49 tadi jumlah. Nah, dikurang BOP tetapnya 1.300.000 dikurang 1 juta. Berarti ada biaya variabel sesungguhnya adalah 27. Sedangkan yang kita bebankan ada 400. Berarti di sini. Dari sini selisih anggarannya adalah dari anggaran 298.150. Berarti di sini adalah selisih anggarannya 79.150. Inilah selisih anggaran. Itu akibat dari selisih anggaran berdasarkan tarifnya tadi nanti ya. Nah, kalau kita lihat kapasitas normalnya ada 50, tahu kapasitas tercapai 60, berarti selisih adalah 10.000. 10.000 kali 26 tarif tetapnya berarti 26. Berarti dia rugi 38 ya. Ini dikasar 38, kapasitas selisih, kapasitasnya 26. Sedangkan bersih beri itu adalah di sini juga kita lihat berapa yang kita bebankan tetap dalam satu, sedangkan yang kita kesana 25, dan di sini yang kita anggarkan kapasitasnya sesungguhnya 20.000, kita anggarkan 25.000. Berarti di sini ada terjadi kekurangan ya, rugi. Inilah yang menyebabkan rugi. Inilah salah satu alasan selisih akibat selisih kapasitas
atas yang sesungguhnya yang dianggarkan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Oke, yang terakhir adalah pembahasan kita pengumpulan dan alokasi BOP sesungguhnya. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif ditentukan di muka. Kedua adalah mengumpulkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Karena dia merupakan rekening sementara ya teman-teman, dia pada akhir tahun harus sudah nol dan tidak permanen. Keempat adalah penghitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead. Nah, pembebanan overhead pabrik kepada perusahaan berdasarkan tarif yang ditentukan MK. Pada saat dia dibebankan kita jurnal barang dalam proses BOP Departemen X, BOP Departemen X, yang di kreditnya BOP yang dibebankan Departemen X, BOP yang dibebankan Departemen Y. Nah, kedua, pengumpulan BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP dicatat berdasarkan berbagai macam bukti pembukuan. Pada saat kita mencatat itu adalah BOP, persediaan bahan penolong, gaji, upah, kita catat. Bukti pembukuan juga dicatat dalam buku pembantu, yaitu dalam rekening BOP tiap departemen. Bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kita catat di situ, kelihatannya teman-teman ya. Nah, ada dalam akuntansi BOP, di posting pembebanan BOP kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan ini. Jurnalnya pada saat dipembebankan BOP yang dibebankan. Nah, pengumpulan BOPS yang terjadi biasanya kita kumpulkan berdasarkan rekening pemindahan BOP ke rekening departemen, kita pindahkan ke departemennya. Setelah kita pindahkan di jurnal ya ke debitnya, ini menjadi kredit. Nanti alokasi pembantu sama ya teman-teman. Kemudian kita tutup BOP. Nanti BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya di jurnal balai. Setelah itu kalau terjadi kekurang atau lebih kita jurnal over under average ini BOP sama dengan variabel costing, dia tidak jauh sama. Pada saat didasarkan tarif dibuatkan di muka, dia dibuatkan jurnal kayak gini. Kemudian pengumpulan BOP-nya juga kayak gini, pemisahan BOP pada saat itu juga sama, hanya membedakan masalah biaya variabelnya saja. Sama, semua sama ya. Penentuan rekening juga sama. Cuma yang membedakan nanti adalah biaya tetapnya nanti dibebankan ke rugi laba, tidak dibebankan ke ke persediaan atau ke barang produksi. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita untuk sesi kedua BOP departementalisasi atau departementalisasi ya overhead pabrik. Tapi teman-teman jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share kepada teman-temannya. Nah, apabila ada komen dan pendapat, silahkan di bagian komentar. Tapi jangan lupa di share kepada teman-temannya. Thank you for watching.